Ya, devosi Bilangan pasal 27. Dalam pasal-pasal ini kita melihat mengenai pembagian tanah pusaka dari negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempati oleh orang Israel. Ya, kita perhatikan terus bagaimana relevansinya dengan kita ya dalam pasal 26 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca, saya secara pribadi kagum ya, begitu detailnya ya Tuhan mengatur segala sesuatunya, termasuk yang difirmankan Tuhan kepada Musa dan pengganti Harun. Harun sudah mati ya, Harun sudah mati, digantikan oleh anaknya namanya Eliezer. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, Tuhan itu kalau sudah memilih, dia akan menolong pilihannya. Terlepas kita melihat bahwa Israel sedemikian naik turun ya kerohaniannya. Ada satu bani yang disebut Korah ya, mereka melawan Allah dari Ruben itu ya. Kemudian terbelah bumi dan beberapa orang, ratusan orang masuk ke dalam bumi itu. Dan juga ada yang terbakar api. Nah, ini satu kejadian yang dahsyat dan menjadi peringatan bahwa Israel jangan melawan dan memberontak kepada Tuhan. Dan juga banyak orang-orang Israel yang mati di tengah jalan karena mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Hanya siapa dikatakan ayat yang terakhir tadi? Kaleb bin Yefun dan Joshua bin Nun ya, yang golongan tua senior yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Angkatan mereka, Yosua dan Kaleb ini semuanya mati di tengah jalan karena ketidakpercayaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat, dia juga Allah yang senantiasa memimpin umatnya untuk ke arah yang baik. Tidak ada kejahatan di hadapannya. Memang kalau kita perhatikan Tuhan mendisiplin Israel begitu dahsyat ya, karena memang itu menjadi bagian Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Dan sebenarnya melalui Israel ini Tuhan ingin bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu mengenal Tuhan yang benar melalui ketaatan Israel. Sehingga ketika Israel tidak taat, hukumannya adalah mati ya pada waktu itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di dalam pasal 26 ini Allah memberikan juga peringatan kepada Musa dan Eliezer untuk senantiasa berhati-hati dalam memimpin bangsa Israel, dan mereka diminta untuk menghitung jumlah orang Israel yang ada, yang tersisa ya, yang masih lebih lempeng dibanding yang sudah mati ya, untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, kemudian persiapan pembagian tanah yang menjadi milik pusaka. Kalau kita lihat begitu detailnya, ada Bani Ruben, Bani apalagi tadi? Ya, ada Simeon ya, ada Gad, ada Aser dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang tidak masuk perhitungan untuk mendapatkan bagian warisan tersebut juga dituliskan ya, sisipan ini menyebut ada kaum yang hilang bukan hanya karena kematian secara alami, tetapi karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Dikatakan ada Datan dan Abiram binasa karena melawan Musa dan Allah. Itu tertulis dalam pasal ya, ayat 9 sampai 11 dan Bilangan pasal 16 ya. Hal ini dicantumkan sebagai peringatan bagi mereka untuk mereka tetap mentaati dan percaya kepada Tuhan. Ketika mereka menghitung suku Lewi atau keluarga Harun ya, disebutkan juga kematian Nadab dan Abihu akibat persembahan mereka yang tidak kudus. Kenapa? Mengambil api bukan dari yang ditentukan oleh Tuhan. Kisah ini mengingatkan mereka bahwa ada orang-orang yang tidak setia. Ya, secara tidak langsung hal itu menunjuk kepada Eliezer dan Itamar. Siapa dia? Pengganti dari Harun ya. Menjadi garis imam atau imamat dari orang Israel. Mereka semua terdaftar dalam generasi yang baru yang tumbuh di padang gurun.
bersama dengan Kaleb dan Yosua. Mereka dibebaskan dari hukuman dan Allah menunjukkan keinginannya agar orang-orang yang mewarisi janjinya adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Nah, bicara mengenai warisan, ya tentunya kita bukan bangsa Israel yang mendapatkan warisan pusaka, tetapi kita pada saatnya seperti Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, kita sedang menuju Yerusalem baru. Kita ini sedang di dalam perjalanan di padang gurun. Namanya padang gurun kalau itu digambarkan gersang, ya, tidak enak, ya. Seringkali juga orang mulai berpikir, kenapa ikut Tuhan kok malah susah, ikut Tuhan kok seringkali menjadi sulit, bisnis tidak lancar, teman-teman menghindar. Berbeda sebelum saya belum ikut Tuhan, banyak temannya, semuanya begitu lancar. Sama seperti Israel waktu dalam perjalanan, ingat-ingat enak di Mesir ya, daripada di perjalanan di Sinai, di padang gurun, banyak musuhnya dan lain sebagainya, lebih enak di Mesir gitu ya. Mereka lupa bahwa Tuhan mewariskan milik pusaka Israel yang sudah disiapkan. Maka yang tidak percaya disortir, bahkan keturunan imam ya. Tadi dijelaskan, keturunan Harun juga akhirnya disortir oleh Tuhan karena tidak taat. Nah, ini ingin memberi peringatan pada Eliezer yang bertugas sebagai imam pada waktu itu, jangan main-main soal ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Nah, kita sebagai orang percaya, mari kita juga senantiasa meminta kepada Tuhan supaya kita juga pada saatnya boleh melihat janji Tuhan yang diberikan kepada umat Allah termasuk kita, itu akan dinyatakan. Dan kita senantiasa mau tetap setia kepada Tuhan, jangan kita menyimpang dari apa yang telah ditetapkan Tuhan, sampai pada akhirnya janji itu digenapi dan kita boleh melihat dengan penuh sukacita. Dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak tantangan, ya, ada banyak rintangan. Mari kita tetap memandang Tuhan. Dia berjanji pasti menggenapi. Janjinya adalah memberikan kehidupan yang kekal. Memang kehidupan kekal itu diterima pada saat kita percaya. Memberikan rumahnya, janjinya kepada orang percaya. Menuju rumah Bapa yang kekal itu, mari kita tetap setia berpegang padanya. Tetap setia artinya terus bertekun mencari kehendaknya dan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Ya. Segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan adalah hal-hal yang baik yang harus dipertanggungjawabkan, dan mempertanggungjawabkannya tentunya seturut dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Yesus sering memberikan satu penjelasan dengan ilustrasi, termasuk juga ilustrasi mengenai talenta. Ya, ada yang menerima 1, menerima 2, dan menerima 5. Mereka yang mengerjakan atau bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Tuhan, merekalah yang akhirnya masuk dalam kemuliaan. Sementara mereka yang tidak mengerjakan dianggap sebagai tidak bertanggung jawab, maka mereka dienyahkan oleh Tuhan, pada akhirnya tidak bisa melihat janji Tuhan. Nah, kita masing-masing diberikan kepercayaan, apapun itu. Diberikan kepercayaan oleh Tuhan, tentunya bukan untuk menjadi penonton saja, tapi setiap orang percaya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk bersama-sama melayani. Apapun bentuk pelayanan, selagi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai pertanggungjawaban kita, orang-orang yang sudah ditebus dan diberi jaminan kehidupan yang kekal. Sehingga sampai pada akhirnya, seperti ilustrasi Tuhan mengenai talenta, Tuhan memuji kepada hamba-hamba yang bertanggung jawab dengan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita ingin Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian kepada kita, maka selama kita hidup di dunia ini, mari kita mengerjakan sesuatu yang baik. Ya,
Milik pusaka kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Di dunia memang mungkin kita tidak punya apa-apa, tetapi percayalah bahwa Tuhan sang pemilik segala sesuatu, Dia menyediakan sesuatu yang terbaik buat kita. Seperti Rasul Paulus tidak punya apa-apa, ya. Dia mengatakan, aku yakin bahwa penderitaan yang sekarang kualami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi Paulus. Sehingga Paulus mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan Tuhan melihat itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kita mau menyelesaikan semua yang dipercayakan dengan baik, ya, seperti Tuhan Yesus mengatakan di akhir hidup Tuhan Yesus menjadi manusia dengan mengatakan sudah selesai. Demikian juga Rasul Paulus, darahku sebentar lagi akan tercurah. Dia mengatakan dia sudah memperjuangkan segala sesuatunya. Ada rasa kepuasan kalau dia bisa ikut terlibat dalam kerajaan Allah dan melaksanakan semuanya itu. Nah, kita masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda-beda, tapi sama pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Mari kita laksanakan itu dengan baik. Dan kita juga mau mewariskan, ya, nilai-nilai kekal itu kepada keluarga kita. Iman itu yang utama, ya. Iman, ada bapaknya Iman. Iman itu menjadi warisan bagi anak-anak kita. Kenapa? Itu warisan yang paling berharga. Karena memang Tuhan menetapkan jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Nggak ada cara lain. Ini seolah-olah fanatik dan tidak kompromi. Memang iman itu nggak bisa dikompromikan, ya kan? Bahwa keselamatan itu di dunia hanya satu, Yesus. Terlepas ada banyak agama, tapi keselamatan hanya satu. Agama tidak cukup untuk membuat orang selamat. Nah, kalau kita punya keyakinan seperti itu, warisilah itu kepada anak-anak kita, supaya mereka pada saatnya mengambil satu keputusan penting dalam hidup mereka, bahwa iman percaya kepada Tuhan Yesus itulah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, sehingga setiap orang mendapatkan milik pusaka, ya, seperti Israel, warisan ilahi, yakni surga yang mulia yang disediakan bagi manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.